Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, summa amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan tersebut setiap amalan perbuatan kita akan dilipat gandakan pahalanya. Dan juga bulan Ramadan termasuk bulan yang Allah muliakan. Salah satunya difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang batil dan yang benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam Ramadan banyak amal yang dilipat gandakan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata ada amalan atau perbuatan yang malah membuat kita gagal dalam mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan tersebut. Salah satunya adalah menjaga lisan atau ucapan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda yang man lam yada' qauluz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan semua perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh dengan amalannya berupa meninggalkan makanan dan minumannya. Atau bahasa lainnya adalah kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Nah, seperti yang kita ketahui kaum muslimin, bahwasanya selama kita bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita dianjurkan menahan lapar dan haus. Namun banyak dari kita lalai dalam menahan ucapan atau lisan kita, termasuk adik-adik sekalian. Seperti kalau kita ingat ketika orang tua kita menyuruh kita, memanggil kita, apa yang kita ucapkan pertama kali kepada mereka? Pasti kalimat-kalimat yang mungkin terdengar sepele ternyata itu menyakitkan, kayak apa sih? Atau deh, malas dan sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, bahwasanya ucapan tersebut ternyata telah Allah peringatkan dalam Al-Quran, di mana dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua kamu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kaum muslimin yang berbahagia, Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitabnya, yang artinya ini adalah bentuk menyakiti orang tua yang paling ringan. Hal ini diingatkan dari bentuk menyakiti lainnya. Maksudnya adalah kalimat dalam ayat tersebut, atau dalam bahasa kita itu adalah ternyata adalah kalimat yang paling ringan tapi sangat menyakitkan bagi kedua orang tua kita. Maka dari itu kaum muslimin, terutama adik-adik kita,
Ingatlah, jika orang tua kita, membutuhkan bantuan kita, maka balaslah dengan panggilan yang sopan atau langsung mendatangi mereka. Janganlah kita mengucapkan kalimat yang bagi kita itu ringan, ternyata itu menyakitkan bagi mereka. Sehingga apa? Sehingga pahala puasa kita yang telah kita amalkan selama 1 hari penuh terhapus, atau kita nggak mendapatkan sama sekali pahala puasa tersebut. Yang kita dapati hanyalah lapar dan haus, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Seperti itu. Kemudian untuk perkara berikutnya, itu adalah perkara yang sering dilakukan oleh semua orang, bahkan termasuk saya pribadi, yaitu apa? Perkara ghibah. Nah, contohnya dalam sebuah hadis, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu apa itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengar oleh beliau. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Jawab Nabi SAW, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya atau menggunjingnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, jadi selain tadi perkataan kepada orang tua, maka kita hendaklah jangan sekali-kali mencoba menggibahi atau menggunjing saudara kita, atau membicarakan aib saudara kita yang tidak dia ingin dengar atau dia didengarkan oleh orang lain, seperti itu. Karena apa? Karena na'udzubillah min zalik. Apakah kita tega memakan bangkai saudara kita? Ya kan, karena dalam ayat yang lain juga mengatakan membicara atau menggibahi orang lain itu sama halnya dengan kita memakan bangkai sesama atau bangkai saudara kita. Jadi di sini saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kaum muslimin lainnya untuk bisa menjaga ucapan atau lisan kita selama Ramadan. Jika kita tidak bisa menjaga ucapan kita, maka sebaiknya diam. Seperti peribahasa kita yang dikenal ya, yaitu diam adalah emas. Allahu a'lam shawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.